Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Teddy Christian Sikarlaki Masinambo STH. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi Gita Bakti 22 Besar dan Ajaib. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau selalu hadir dan berkarya dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang menghadap-Mu untuk mengungkapkan rasa syukur akan penyertaan-Mu dalam segala aktivitas dan keberadaan kami hingga saat ini. Sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu lewat persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, sebagaimana Engkau hadir menyertai kehidupan kami, agar benar-benar persekutuan ibadah ini boleh mewarnai dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Pendeta Teddy yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam ibadah malam ini, agar ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai hati kami ya Tuhan, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat, marilah kita membaca Mazmur dari Mazmur 16, ayat yang pertama sampai yang ke-6 secara berbalasan. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Sama-sama. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita menyanyi Gita Bakti 340 bait 1 dan 3. Pada jalan kami yang berat. Sejalan
yang ada di rumah masing-masing, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik Samuel dan adik Samantha Panjaitan yang akan membawakan sebuah lagu berjudul Menari dalam Hujan. Terima kasih atas pujian dari adik Samuel dan adik Samantha Panjaitan. Saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman. Untuk itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya bahwa hidup kami semata hanya karena anugerah-Mu. Karena itu kalau kami dapat beribadah pada malam hari ini, walaupun melalui rekaman atau melalui online,
kami tetap punya sukacita untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan saatnya kami akan membaca Alkitab, mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Tolong Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja bagi hamba-Mu, bagi seluruh warga jemaat yang ada di rumah. Supaya benar-benar kami mengerti apa artinya menghormati Tuhan dalam hidup kami. Bersabdalah, dalam Roh Kudus kami telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang kekasih, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Malam ini kita baca dari Perjanjian Lama, Maleakhi pasal 1 ayat 6 hingga yang ke-14. Buka Alkitab Bapak Ibu di rumah, Maleakhi 1 ayat 6 hingga yang ke-14. Yang menyatakan pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku. Dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya
Dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang ada di rumah. Apa kabar? Puji Tuhan, kita masih punya semangat beribadah. Kita masih punya semangat untuk menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Pada malam hari ini, firman Tuhan diberi tema hormati selayaknya. Hormati selayaknya. Siapa yang dimaksud, Bapak Ibu? Tuhan. Tuhan layak dihormati. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang menyembah Kristus harus menghormati Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Umat Israel ditegur Tuhan melalui Maleakhi. Karena apa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan Allah. Loh, dari mana Pak Pendeta tahu hal itu? Dari bacaan. Bapak Ibu lihat ayatnya yang ke-6. Kita baca ya sama-sama. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di mana kehormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di mana ketakut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Nah, sampai di situ dulu. Umat Tuhan, Bapak Ibu, tidak hormat sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah pimpin. Dari pembuangan, ini kan masa setelah pembuangan. Mereka sudah bisa kembali ke Yerusalem, tapi hidup beriman mereka dicela oleh Tuhan. Kualitas rohani mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bilang, seorang anak hormat sama bapaknya, seorang hamba hormat sama tuannya. Kalau aku ini bapa, mana hormatmu? Kalau aku ini tuan, mana hormatmu? Dan yang menarik Bapak Ibu, ditujukan awalnya ini, coba lihat kepada imam. Imam
Pemimpin umat yang nggak hormat sama Tuhan, waduh luar biasa. Jadi ini teguran buat imam khususnya dan juga buat umat. Mereka tidak hormat sama Tuhan. Nah bagaimana dengan kita? Kita hormat enggak pada Tuhan? Oh iya hormat dong Pak Pendeta. Apa artinya hormat? Bagaimana wujud nyata kita hormat? Saudara-saudara, coba kita perhatikan ayat ini. Mereka tidak menghormati Tuhan. Ya. Karena pertama, apa kira-kira Bapak Ibu? Mereka tidak menghormati Tuhan karena mereka memberikan persembahan yang salah. Waduh, apa itu? Apa yang salah? Lihat ayat 7 dan 8. Apa saja tuh yang salah Bapak Ibu? Coba kita perhatikan. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya, dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Sampai di situ. Mereka tidak hormat sama Tuhan karena mereka kasih persembahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, persembahan yang keliru. Ya. Roti cemar. Kalau di imamat kita bisa lihat roti itu harus diolah dengan baik, roti tidak beragi, ya. Diolah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan standar. Tapi mungkin tidak demikian. Nah yang lebih parah, mereka kasih hewan yang cacat, buta, timpang, sakit. Bahkan ayat 13, coba Bapak Ibu perhatikan ayat 13. Mereka bawa apa itu? Ya. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit. Binatang yang dirampas itu maksudnya apa? Jadi itu ada tuh di Keluaran ya, disampaikan itu bahwa binatang yang dirampas itu binatang yang tadinya menjadi mangsa binatang buas. Kambing domba itu jadi mangsa binatang buas. Tapi kemudian bisa dirampas oleh pemiliknya. Ya. Nah, harusnya kalau menurut Keluaran 22 binatang itu dikasih ke anjing. Harusnya. Ya. Tetapi oleh umat malah dibawa ke mezbah persembahan. Nah, itu kasih yang cemar, kasih yang cacat. Dan persembahan demikian salah. Kenapa? Pertama, persembahan demikian salah karena hukum Tuhan memang melarangnya. Ada di Keluaran 12 ayat 5, Imamat 1 ayat 3 dan 10. Itu peraturan-peraturan mengenai persembahan harus yang perfect, yang sempurna, yang tidak bercacat, jantan, yang bagus. Roti juga demikian. Mereka kasih yang di bawah standar. Yang kedua, kenapa salah? Coba lihat ayat 8b. Saya baca ya.
cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Jadi malaikat bilang, bupati, sebenarnya tepatnya gubernur, kamu kasih itu yang cacat-cacat sama yang cemar, tidak akan terima. Manusia tidak akan terima, apalagi kasih ke Tuhan. Coba. Manusia aja menolak, itu kamu kasih sama Tuhan. Salah itu. Dan yang ketiga kenapa salah? Itu menghina Tuhan. Persembahan yang demikian tidak menghormati Tuhan, bahkan menghina Tuhan. Nah lalu, kalau yang pertama mereka ditegur karena tidak hormat Tuhan, tidak hormat Tuhan karena memberi persembahan yang salah. Yang kedua apa? Nah ini imam nih. Mereka membiarkan rakyat memberikan korban yang salah. Harusnya imam tidak usah terima. Itu ayat 10 dan 12. Harusnya mereka tutup pintu, tolak itu. Tapi mereka terima saja. Tuhan tidak suka, Tuhan marah. Imam membiarkan rakyat memberikan korban yang salah. Harusnya mereka dengan tegas, oh jangan, salah, itu menghina Tuhan. Tegur jemaat, tegur umat, tapi enggak. Mereka terima. Ya mungkin takut di demo lah atau apalah. Tapi itu realitanya. Nah yang ketiga, kenapa mereka dianggap tidak menghormati Tuhan, khususnya imam ini? Imam ini tidak menjalankan tugas dengan sukacita. Tapi mereka menganggap sebagai beban berat. Nah, coba lihat ayatnya yang ke-13. Ke-13. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Jadi mereka menganggap tugas imam itu susah payah, beban berat, tidak ada sukacita. Tidak ada mindset yang benar bahwa itu menyembah Allah yang kudus. Tugas yang kudus harus dikerjakan dengan kegembiraan, penuh tanggung jawab, penuh kebenaran, sukacita, enggak ada. Dan Tuhan bilang, aku susah dengan cara kamu begitu. Yang keempat, kenapa mereka ditegur, kenapa mereka dianggap tidak menghormati Tuhan? Karena mereka memandang hina meja Tuhan, ayat 12 dan 13. Nah lalu Bapak Ibu apa akibatnya? Ada akibatnya. Tuhan sudah tegur, ya Tuhan kasih tunjuk salahnya, akibatnya apa? Pertama ayat 14. Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Bahkan mereka ya dibilang terkutuk. Nih imam. Waduh dahsyat, dibilang tidak berkenan. Itu ayat 10, lalu ayat 14 terkutuklah. Wah berat tuh kalau sudah jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, dibilang aku tidak berkenan kepadamu. Kamu terkutuk. Habis. Yang kedua, akibatnya apa? Ayat 10 juga. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan mereka. Coba lihat di situ. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Lalu bagaimana dong? Ya ini yang ketiga. Akibatnya mereka tidak dipercaya lagi oleh Tuhan melakukan pelayanan mereka. Tuhan tidak mau menyambut mereka. Berat Bapak Ibu kalau sudah begitu. Kenapa? Mereka
tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka tidak mau menegur umat yang keliru, bahkan coba lihat di ayat 14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Ya udah, nasar kasih yang terbaik, tapi ingkar janji. Dan imam diam saja. Nah, padahal di ayat penutup, di situ dikatakan, aku ini raja yang besar. Raja yang agung, harusnya hormati aku. Nah, kembali tadi dengan pertanyaannya, bagaimana kita menghormati Tuhan? Sebagai umat perjanjian baru, ya kalau kita membaca di perjanjian lama sebenarnya intinya apa sih ini? Intinya Tuhan marah kepada imam dan umat yang tidak hidup kudus dan tidak menguduskan Tuhan. Yang menganggap khususnya imam, pelayanan itu pelayanan biasa-biasa saja. Bukan pelayanan yang kudus, bukan yang spesial. Tuhan marah itu. Harusnya imam mengajak umat melakukan yang terbaik juga dalam persembahan dengan melihat Allah yang kudus. Berikan yang terbaik, bukan yang cacat, bukan yang sisa. Beri yang the best. Itu maunya. Karena apa? Karena Tuhan kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus sudah berikan segala-galanya buat kita. Yesus sudah menghormati kita. Dia mengasihi kita. Di tengah pandemi sekalipun, Dia tetap mengasihi kita. Luar biasa. Sekarang saya mau tanya, apa yang kita beri untuk Tuhan? Sudahkah kita menghormati Tuhan? Buat imam nih, pendeta, penatua, diaken, ya komisi, pelkat nanti yang akan juga diteguhkan. Pertanyaannya, apakah kita melakukan dengan hormat sama Tuhan? Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adakah kita setia dengan panggilan kita sebagai pendeta, penatua, dan diaken? Atau lebih banyak komplainnya? Menganggap bukan sukacita tapi beban berat. Tidak menganggap ini sesuatu yang sakral. Ya udah, jalankan apa adanya. Itu dosanya imam waktu itu. Menghinakan pekerjaan ini, menghina Tuhan. Tidak ada lagi rasa gentar dan hormat pada Tuhan. Buat kita nih para pendeta, penatua, diaken, unit misioner, pelkat dan komisi, siapapun yang melayani Tuhan, hormati Tuhan dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya menurut cara Tuhan, bukan cara kita sendiri. Kita harus pakai cara Tuhan. Bawa kasih Tuhan. Kita bukan hamba-hamba yang hanya bisa menghakimi, mengeritik, tapi tidak bisa menjadi teladan. Harus jadi teladan. Imam ini kan yang dikritik. Sebab kalau imamnya kacau, umatnya pun jadi kacau. Dan imam harus berani menyuarakan kebenaran. Kalau jemaatnya keliru, diluruskan. Jangan hanya ikut maunya jemaat yang keliru. Kalau keliru diluruskan, kalau mereka benar kita sambut. Juga buat jemaat Tuhan. Kalau kita mau memberi yang pada Tuhan, berilah yang terbaik. Bukan yang sisa-sisa. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan gak tutup mata kok dengan persembahan hidup kita. Seluruh diri kita nih
kelakuan kita, sikap kita, pikiran kita, itu harus menjadi persembahan pada Tuhan dengan menghormati Dia. Apa yang Bapak Ibu lakukan di rumah, di kantor, di pelayanan, itu untuk menghormati Tuhan. Bukan menghina Tuhan. Kalau kita hanya pakai cara kita, penuh dengan amarah, penuh dengan emosi, penuh dengan cara dunia, kita tidak menghormati Tuhan. Percayalah, Tuhan memang marah seperti para imam ini dimarahin. Tapi kalau kita lihat, kalau mereka bertobat, Tuhan sambut lagi. Di akhir itu kan ada hari Tuhan. Dianggap bisa mereka ya memperbaiki diri. Tuhan memang keras, tapi tangan kasihnya jauh lebih besar daripada hukumannya, tegurannya. Kenapa Tuhan ngomong begini melalui Maleakhi? Karena Dia sayang umat. Dia cuma rindu umat Tuhan, imam juga kita semua menghormati kekudusannya, bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Yesus sudah menguduskan kita, Bapak Ibu. Terus terang ya, hal yang paling berat selama saya melayani jadi pendeta, yang menurut saya paling berat, dan ini pergumulan terus, itu kita buka ya 1 Petrus 3. Coba Bapak Ibu buka 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Ya. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Sudah dapat? Kita baca ya, saya baca. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kalimat pertama itu Bapak Ibu, itu bagi saya itu yang sentral. Kalau kita mau ikut apalagi melayani Tuhan. Sudahkah kita tiap hari menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan? Kudus itu kan kados, artinya apa? Dipisahkan, dikhususkan, spesial. Artinya kita nih diminta menjadikan Tuhan Yesus itu spesial dalam hati kita. Sudah enggak Yesus spesial bagi hidup kita? Atau Dia cuma cadangan, enggak spesial? Kalau lagi perlu saja baru saya cari Tuhan. Tuhan ingin Dia diperlakukan spesial, kudus. Artinya hidup kita hanya rindu melakukan apa yang Dia mau, baik sebagai warga jemaat maupun juga sebagai presbiter, sebagai unit misioner. Kita boleh banyak kegiatan, tapi pertanyaannya apakah kegiatan itu, aktivitas kita membawa kita selalu menjadikan Kristus kudus di dalam hatiku sebagai Tuhan atau tidak? Itu kuncinya. Itu jemaat yang bertumbuh. Jadi Kristus pusatnya. Bukan manusia, bukan pendeta, bukan Benato dan diakan. Pusatnya. Adakah pelayanan di Trinitas ini seluruhnya menguduskan Tuhan atau tidak? Dan itu bisa. Kalau kita semua sebagai keluarga Allah mau datang terus kepada Dia. Mau bertobat terus tiap hari. Siapa sih yang gak pernah salah Bapak Ibu? Kita sebagai manusia juga di gereja penuh dengan salah. Ya.
kekeliruan. Tapi tiap hari kita kan harus minta ampun, dibaharui, dikuduskan. Yang penting bertobat. Tidak ada yang sempurna. Tuhan sudah jaga kita, pelihara kita. Dan Tuhan percayakan hidup ini supaya kita memuliakan Dia, menghormati Dia, menguduskan Dia. Kalau kita mungkin sudah melenceng, sudah ke kiri, ke kanan, menyakiti hati Tuhan seperti para imam ini, bertobat. Kita dengar ya sebuah lagu, judulnya Bertobatlah. Mari kita dengarkan. Bapak Ibu, sudah dengar? Sudah ngerti lagunya? Bertobatlah dan balik pada Bapa. Ya tunggu kau
dengan kesetiaannya Tuhan siap mengampuni dosamu. Sama-sama. Oh, baliklah pada Bapa. Refrainnya nyanyiin sendiri ya di rumah. Balik, datang sama. Kalau barangkali kita dalam ibadah kita tidak menghormati Tuhan, asal-asalan, apalagi ini ibadah di rumah. Waduh, kadang-kadang ya Bapak Ibu beribadah di rumah hari Minggu, hari Rabu, seperti Bapak Ibu pergi ke gereja lah. Jangan pakai celana pendek. Ya, belum mandi. Sambil tidur-tiduran. Makan martabak. Aduh, hormatilah Tuhan. Lupa, yang penting kan hati saya. Bukan saya punya penampilan. Bagaimana? Ini kita kan tidak bisa memantau Bapak Ibu kita di rumah bagaimana. Kalau di gedung gereja kita tahu nih, kalau kita datang kan jelas rapi, kita siapkan semuanya. Nah di rumah bagaimana? Kadang-kali sambil selonjor, tidur-tiduran, akhirnya ketiduran. Ditanya khotbahnya apa? Oh, khotbahnya tadi di sorga, ya dia lagi ke sorga tiduran. Mimpi. Tak dengar. Memang teknologi bagus, tapi hati-hati teknologi jangan sampai membuat sikap kita tidak menghormati Tuhan lagi. Hormati Tuhan. Beri yang terbaik Tuhan, aku mau beribadah hari Minggu dan hari Rabu. Aku persiapkan segala sesuatunya. Memberi yang terbaik. Sebagai suami, istri dan anak-anak juga aku memberi yang terbaik dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau tanya, apakah engkau menghormati aku? Kita akan bilang, yes. Dan cara selalu untuk menghormati Tuhan, kita tahu dan kita sadar bahwa kita berdosa. Bertobatlah terus setiap hari. Perbaharui diri tiap hari. Supaya tiap hari kita bisa menghormati Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja. Selamat merenungkan, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kasih setiamu abadi. Saudara-saudara, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh beribadah pada ibadah keluarga malam ini. Walaupun dari rumah masing-masing, tapi kami tetap dapat merasakan persekutuan di dalam kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami baca tadi boleh menggugah kami, memotivasi kami untuk menata hidup rohani kami. Supaya kami menghormati Tuhan. Supaya kami benar-benar hidup dalam kekudusan-Mu. Ampuni Tuhan kalau kami sering seperti imam-imam, tidak menguduskan diri, menganggap enteng Tuhan. Tidak mau memberikan yang terbaik. Memberikan yang sisa-sisa. Ajar kami bertobat Tuhan tiap hari, supaya kami layak hidup kudus di hadapan-Mu. Jauhkan kami dari kesombongan, keangkuhan. Dan biarlah kami selalu mohon pengampunan-Mu, pertolongan-Mu, supaya kami rendah hati, tidak egois, tidak merasa diri paling benar dalam hidup ini juga dalam pelayanan. Tolong Tuhan, supaya kami jangan seperti imam-imam dan umat seperti yang ada dalam pembacaan tadi. Biarlah kami boleh membaharui diri terus-menerus. Lebih juga saat kami merayakan 72 tahun GPIB ulang tahun, biarlah kami menjadi persekutuan yang dewasa, berintegritas, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Pemerintah daerah Bogor di mana kami tinggal, Tuhan juga pimpin. Pelayanan gereja-gereja di Indonesia kami serahkan dalam kasih sayang Tuhan. Pelayanan GPIB Trinitas Presbiter dan unit misioner, Tuhan berkati kami semua. Kami serahkan penanganan dan pemulihan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan di seluruh negara. Biarlah makin hari kami boleh melihat pemulihan dari Tuhan. Dan pada saatnya wabah ini boleh kami atasi, boleh tidak lagi muncul dalam kehidupan kami. Kami serahkan mereka yang menderita karena kemiskinan, karena korban bencana alam, karena penggusuran, karena berbagai sebab. Tuhan memberkati. Tuhan tolong juga pelunasan rumah ibadah di Jemaat Trinitas, pimpin semuanya. Boleh selesai pada waktunya. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sekolah SD, SMP, SMU, bahkan sampai mahasiswa dalam proses belajar secara online. Supaya Tuhan siapkan semuanya, dapat kami memfasilitasi anak-anak kami mengikuti pelajaran online. Para janda duda, para lansia dan yatim piatu, Tuhan juga mau berkati. Kami serahkan warga jemaat yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, yang merindukan buah hati. Tuhan dengar doa-doa mereka. Bagi warga jemaat, bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, ekonomi, masalah rumah tangga, lagi dalam keadaan tidak harmonis, Tuhan mau tolong. Tuhan mau berkati. Berikan cinta kasih-Mu itu hadir dalam rumah tangga. Bagi warga jemaat yang sedang berduka cita, Tuhan juga mau menghibur dengan penghiburan sejati. Kami serahkan warga jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan, Pendeta Emeritus Robert Sakarias, Bapak Tony Sihombing, Bapak Kevin Ayawaila, Ibu Octavianus Ayawaila Manalu, Oma Desrin Tatuo, Bapak Julianus Buceri di Hena, Ibu Sundari Sulistyo, Adi Miguel Huta Barat, Oma Mariana Lisa Pali, Bapak Sihar Esa Gala, Ibu Delisa Siamturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakalu, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Bu Uka Sioming Boru Samosir, Om Astinte Bulumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar, Adik Paskalia, Bapak Fritzi Hamakemda, Ibu Serli Havelman Pandey. Ajar mereka mengucap syukur atas keadaan apapun, mereka tetap mau memuji Tuhan dan Tuhan akan memulihkan mereka.
Berkati juga keluarga yang mendampingi, agar tetap sabar, kuat, dan penuh sukacita. Kami menyerahkan mereka yang berulang tahun, juga berulang tahun perkawinan, ajar mereka mengucap syukur dan hanya menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami menyerahkan mereka yang secara khusus pada hari ini berulang tahun, kami serahkan anakannya Amira Zizi Huta Galung dan saudara Evan Christian Keliat. Biarlah mereka juga Tuhan jaga dan pelihara dan ajar mereka mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan juga keluarga-keluarga dalam pekan doa keluarga ini, keluarga Bapak Albert Lingga, Bapak Alex M. Situmorang, Bapak Fredrik J. Tunang, keluarga Bapak Jos L. Marlisa, keluarga Bapak Joshua Sulisyo, keluarga Towolio Muntolalu, keluarga Mangunsong Ompusunggu, keluarga Latuheru Hukom. Ajarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Juga seluruh keluarga yang ada di GBB Trinitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau datang dalam doa-doa pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Ibu Tirsa Haspers. Tulus, tiada celah, indah, agung mulia, ku rindu Engkau selalu, ku damba Engkau selalu, bukanlah hanya kata pujian yang lahir dari bibir dunia, bukanlah pula kata sanjungan yang lahir dari bibir tercela. Oh, relung hati yang telah kudus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus kini bernada, karena kasih-Mu kuduslah aku, karena kuasa-Mu kuduslah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena cinta-Mu, Kau selamatkan
tulus, tiada celah, indah, agung mulia. Ku rindu Engkau selalu, ku damba Engkau selalu, bukanlah hanya kata pujian yang lahir dari bibir dunia, bukanlah pula kata sanjungan yang lahir dari bibir tercela. Oh, relung hati yang telah kudus, kini berkata seluruh jiwa yang telah kudus, kini bernada karena kasih-Mu. Kuduslah aku karena kuasa-Mu, kuduslah aku karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena cinta-Mu Kau selamatkan aku. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan kolekte, persembahan syukur atau persepuluhan, dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja, kemudian dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di depan kantor sekretariat gereja pada hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Kitab Bakti 88, bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umat-Nya, bawa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Besar ataupun kecil persembahan yang kami berikan ini kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, berkati majelis yang akan mengelolanya. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.